Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ahmad Burhanuddin, NIM A11 2018 11416. Saya akan menjelaskan tentang DES atau Data Encryption Standard dari kriptografi. Kita langsung masuk saja di sini. DES atau Data Encryption Standard itu salah satu sistem kriptografi yang tergolong kategori sistem simetris dan merupakan jenis cipherblok. Algoritma ini didasarkan pada standar data sandi DES yang diambil pada tahun 1977 oleh Standar Nasional Bureau sebagai standar proses informasi umum. Untuk DES data disandikan ke dalam 64 blok bit menggunakan 56 bit kunci. Ini skema global algoritma DES. Seperti yang pertama, blok plaintext dipermutasikan dengan metrik permutasi awal. Yang kedua, hasil permutasi awal kemudian di enchiffering sebanyak 16 kali atau 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci intemal yang berbeda. Hasil enchiffering kemudian dipermutasi dengan matrik permutasi balikan atau inverse menjadi blok chiffers. Kita akan langsung masuk ke pembahasan saja. Di plaintext kita akan masukkan komputer seperti ini. Langkah pertamanya kita mengubah plaintext catatan kunci menjadi hexa lalu diubah jadi biner. Yang pertama, menginputkan plaintext dengan ketentuan inputan 8 karakter. Contoh komputer seperti yang sudah saya masukkan tadi. Lalu kita ubah menjadi hexadesimal. Dan akan keluar printout menghasilkan nilai hexa seperti berikut. Kemudian setelah itu lanjut mengubah menjadi bilangan biner dengan bantuan beberapa perulangan for dan while untuk supaya pengubahan bilangan berdasarkan indeks yang telah ditentukan dan urut, dan akhirnya mendapat bilangan biner dari plaintext yaitu nilai biner seperti berikut. Nah, untuk langkah penginputan dan pengubahan key menjadi bilangan hexadesimal dan biner sama persis dengan plaintext karena karakter yang dimiliki key sebanyak 8 karakter juga, itu sama. Didapat bilangan nilai hexa sebagai berikut dan nilai binirnya sebagai berikut. Prosesnya di program akan jadi seperti ini. Kita langsung masuk langkah kedua. Sesuai dengan teorinya, initial permutation dengan bilangan baku IP pada plaintext dan hasilnya dibagi menjadi 2, R0 dan R0. Ini adalah bentuk dari teorinya atau bentuk programnya seperti ini. Di sini menggunakan final karena tabel initial permutation berisi bilangan yang sudah baku dan tidak akan berubah. Lalu dengan menggunakan fungsi permute, plaintext diproses menggunakan
bantuan perulangan for supaya permutasi urut sesuai indeks. Setelah melalui inisial permutasi, bilangan biner dari plaintext tersebut dibagi menjadi dua dan masing-masing dimasukkan ke dalam variabel integer dengan panjang array masing-masing 32 yaitu L dan R. Karena pada tahap ini banyaknya bilangan masih 64 bit biner. Kita masuk ke langkah ketiga di teori pembangkitan key dengan tabel PC1 yang mengakibatkan kompresi bilangan dari 64 bit menjadi 56 bit lalu dibagi menjadi C0 dan D0. Ini adalah bentuk dari programnya di bawah ini, dan di atas ini gambaran dari hasil. Sesuai dengan teori tersebut dibangkitkan dengan tabel PC1 yang di sini seperti halnya dengan tabel initial permutation. Karena tabel tersebut berisi bilangan sudah baku dan urut, maka digunakan tipe data statik final dengan nama PC1 seperti itu. Pada tahap ini langkah keempat, left shift operation dari C0 dan D0 sesuai dengan tabel rotasi dan penghasilan C dan D masing-masing 16 buah. Disediakan array final untuk menyimpan bilangan left shift operation yang baku, dan disediakan sejumlah variabel yaitu C1 dan D1 untuk menampung sementara hasil rotasi dan selanjutnya C1 dan D1 ditampung dalam variabel yaitu C1 dan D1 ditampung dalam variabel CN DN yang diberisikan 56 bit gabungan dari C1 dan D1. Seperti halnya dengan PC1, karena sebuah tabel baku pada tabel PC2 dideklarasikan dengan array statistik final. Setelah itu isi dari variabel CNDN masuk proses kompresi dengan tabel PC2 tentunya dengan array PC2 dan menghasilkan C dan D yang berjumlah 48 bit yang disimpan di variabel integer KN begindang. Di langkah selanjutnya, di langkah kelima hingga akhir, itu hampir sama dengan langkah keempat. Teori ekspansi data R1 dengan tabel ekspansi dan di sort dengan K1 menghasilkan A1. Ini hampir sama dari tahap atas sampai bawah. Diulang hingga langkah sampai ke 8. Kemudian hingga sampai langkah ke 8 akan menemukan cipher teksnya seperti ini. Dan programnya seperti ini di bawah. Pada proses deskripsi hampir sesuai dengan teori karena menggunakan algoritma yang sama, hanya saja kebalikannya maka akan menggunakan beberapa kode fungsi yang sama dan akhirnya menghasilkan sebuah nilai deskripsi berupa heksadesimal sebagai berikut dan plaintext komputer. Dari kesimpulan dari yang di atas adalah yang pertama, algoritma kriptografi DES merupakan termasuk kriptografi simetris karena proses enkripsi dan deskripsi menggunakan key dan algoritma yang serupa. Algoritma yang kedua, algoritma kriptografi DES menggunakan
beberapa tabel baku yang membuat algoritma ini sulit untuk dipahami, layaknya bersifat closed source. Yang ketiga, penulis merasa kesulitan, ini saya, dan pada tahap menganalisa source code karena algoritma kriptografi tes memiliki langkah-langkah yang cenderung berbelit-belit yang membuatnya cukup sulit untuk dipecahkan. Dan sekian, terima kasih.